Ya sendiri aja Pak. Di reli kita ya Pak? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semuanya. Oke, di video hari ini saya mau berbagi perjalanan saya mau menuju ke Jakarta. Dan kebetulan posisi saya ada di Medan. Jadi saya dalam mobil ingin menuju ke stasiun tapi Medan yang paling besar ya. Dan sekarang posisinya saya mau ke bandara itu naik kereta api yang dari stasiun menuju ke bandara. Jadi kawan-kawan boleh lihat video saya. Dari video ini saya akan berbagi Sama Pak. untuk melewati dari awal sampai akhir. Jadi buat kawan-kawan boleh untuk melihat video saya di YouTube saya nih. Kebetulan sini saya nanti dapat pemberitahuan dari security ya. Jadi saya diberi tahu bahwasannya kereta yang paling pertama itu udah berangkat. Sekarang saya menunggu kereta untuk yang kedua. Keberangkatan ya. Di 50 udah berangkat dari sini sampai di Kawanau jam 8.32. Oh ini udah ada berangkat belum? Hah? Udah ada berangkat belum? Tadi. Udah berangkat? Tadi yang 5 udah berangkat. Yang selanjutnya 7.50. Oke. Kasih Pak ya. Kiri Pak ya. Iya. Oke kawan-kawan. Nah itulah tadi saya dapat pemberitahuan dari security-nya bahwasannya kereta api yang menuju bandara itu udah ada yang berangkat satu. Jadi saya menunggu untuk keberangkatan yang kedua. Di sini saya jalan menuju tempat ruang tunggu. Sebelum saya menunggu saya harus beli tiket melalui mesin. Jadi kita nggak ribet mau antri-antri beli tiket nunggu-nunggu nggak. Di sini kita udah disediakan pembelian tiket secara membeli sendiri ya. Melalui kartu ATM pun bisa, melalui card scan pun bisa. Jadi contohnya tempat pembelian tiket kereta api yang ada di Medan itu seperti ini. Ini cara kita beli tiket yang untuk ke bandara. Jadi tempat pembayaran dan tempat pembelian tiket ini sekarang udah banyak kemudahan melalui online pun bisa, melalui yang seperti yang saya beli yang di hadapan saya ini pun bisa, ataupun membeli secara antri pun bisa juga. Cuman kalau yang mau lebih cepat itu harus kita beli tiket yang seperti inilah, yang agak ribet, nunggunya nggak lama gitu kan. Jadi lebih enak. Di sini saya memasukkan nomor telepon untuk membeli tiketnya. Selepas saya beli, saya tulis nomor di sini. Nanti diarahkan untuk memasukkan kartu ATM-nya ke mesin pembayaran. Jadi di sini ada pilihan mau pakai kartu ATM, pakai scan ataupun pakai yang selanjutnya. Itu kurang paham juga sih. Di sini kita masukkan kartu ATM dan di sini kita masukkan PIN untuk pembayarannya. Selepas kita sudah memasukkan PIN-nya, kita menunggu untuk keluar kertas tiket kereta apinya. Di sini dikatakannya termasuk nggak ribet ya. Kalau untuk bagi saya itu cukup mudah lah, nggak terlalu lama kali itu nunggu-nunggu kan. Ibaratnya kita kalau dari rumah itu berangkat contohnya gitu kan sampai ke stasiun, kita nggak antri lagi, nggak nunggu. Karena kan kalau kita beli tiket kan mau antri nunggu-nunggu sampai beratur panjang gitu. Kalau di sekarang itu udah mudah ya, udah enak. Kita beli tiket itu nggak terlalu banyak antri, nggak terlalu banyak nunggu kan gitu. Penting ada aplikasi bank sama kartu ATM dan lainnya, udah gampang kan. Kita tinggal pencet, tinggal masukin, tinggal scan, udah kita bisa mendapatkan tiket secara cepat kan itu. Jadi di sini saya udah selesai membeli tiket. Saya itu harus menunggu lagi itu dalam hampir setengah jam lebih itu, karena untuk keberangkatan kereta api yang keduanya itu masih lama kan gitu. Jadi untuk keberangkatan kereta api yang pertama itu saya udah ketinggalan, jadi terpaksa saya untuk menunggu kereta api yang keberangkatan yang kedua. Di sini harus saya nunggu dulu untuk berapa menit ataupun belum sampai, tidak sampai 1 jam lah saya tunggu nih. Ya, oke kawan-kawan, di sini saya udah dapat ada pemberitahuan untuk keberangkatan kereta api ke bandara itu udah tiba, dan sekarang saya mau melewati ngecekkan dari tiket tadi yang saya beli. Sini saya keluarkan tiketnya, saya arahkan ke untuk supaya terdeteksi tiket kita itu, supaya
pintu untuk melewati kita, bisa kita lewati. Di sini saya mau naik ke atas melalui tangga eskalator. Di sini di stasiun Medan ini dikatakan udah banyak perkembangan, udah banyak perubahan, udah cukup banyak perbaikan. Dan sekarang posisinya itu kereta api Medan itu yang dari stasiun kereta api Medan mau ke bandara itu posisi jalurnya lah di sekitar kota itu, udah posisi jalurnya itu di atas, yang di bawah lagi. Di sini saya tinggal mau masuk dan cari tempat duduk, ingin menuju ke bandara Kuala Namu, bandara penerbangan daerah Medan nih. Oke kawan-kawan, di sini saya sudah masuk dalam gerbong kereta api yang ingin menuju ke bandara Kuala Namu. Di sini saya meletakkan koper saya di bagasi yang sudah ada disediakan oleh pihak dari kereta api. Di sini saya mau cek tempat duduk. Duduk saya tidak jauh dari tempat barang saya yang saya letakkan. Terus di sini saya mulai duduk dengan nyaman di perjalanan ingin menuju di bandara. Kebetulan ini kita sudah mau sampai di bandara Kuala Namu. Di sini kita bergerak mengambil peralatan, tas sama koper saya yang saya letakkan di bagasi tadi. Oke teman-teman, kebetulan di gerbong yang kita naik ini cukup dikatakan enak juga sih ya, bersih, rapi, dan masuk kebetulan cepat juga sampai di bandara Kuala Namu. Dari bandara Kuala Namu itu mau ke stasiun itu sekitar hampir 1 jam sampainya gitu. Kalau yang saya prediksikan selama saya di kereta api itu, ini saya mau mengecekkan, mau lewati pintu pengecekan selepas tiket saya tadi udah saya beli tadi, mau di-scan lagi, jadi langsung melewati pintu pengecekan itu lagi. Di sini dikatakan di pagi hari dan mulai banyak orang yang berdatangan ingin menuju ke tempat daerah masing-masing lah. Mungkin ada mau ke Jakarta, mau ke mana, mau ke luar negeri, ataupun mau mana lah gitu ya. Saya lagi antri mau melewati scan tiket kereta api tadi. Oke kawan-kawan, sini saya mau cerita sedikit lah bagi pengalaman selama saya di perjalanan. Kebetulan kemarin itu saya dari Rantau Perapat ingin ke Medan itu naik kereta api. Kenapa saya naik kereta api? Karena lebih enak naik kereta api ini, kita bisa santai, duduk relax, ya kan? Nggak was-was gitu. Tapi kalau bagi saya waktu itu kalau naik bus mungkin banyak was-was kan gitu, banyak, apalagi kalau nyelip-nyelip gitu kan, selisih sama bus-bus yang lain ataupun dengan mobil-mobil besar lain gitu kan, kita terasa was-was, jantungan gitu kan. Tapi kalau naik kereta api ini lebih enak karena dari satu jalur aja kan gitu, nggak banyak berhenti. Terus kebetulan tuh saya dari Rantau itu ke Medan naik kereta api termasuk cepat gitu kan. Tapi kalau mau contohnya kawan-kawan mau ke Jakarta gitu kan dari sekitaran Rantau Perapat, oke saya potong dulu. Ini kebetulan saya lagi cek barang pemeriksaan. Saya udah mau masuk ke dalam bandaranya. Di sini saya cek lagi. Di sini saya termasuk bingung juga kan gitu. Sebetulnya lah 2 kali saya masuk di bandara Kuala Namu nih. Saya mau masuk ke jalur atas itu, cuman saya lupa gitu. Terus saya mosing keluar lagi. Pas keluar lagi itu saya tuh harus mau masuk lagi gitu kan. Pas mau masuk lagi saya tuh harus scan lagi, harus pemeriksaan lagi gitu. Ya jadi malu juga sih karena ditegur itu kan, karena satu kesalahan. Nah sini sih saya mulai ngasar nih, masuk ke toilet. Pertama saya masuk toilet, setelah saya masuk toilet gitu kan, saya pas keluar, terus saya lupa jalan arah mau ke itunya, ke lantai 2-nya gitu. Ya karena nggak banyak bertanya. Ini pas saya keluar, saya bingung lah, ini jalan tadi saya keluar gitu. Terus saya mau masuk lagi tapi melalui pintu keluar gitu, rupanya tidak dibolehkan. Di sini saya ditegur sama
sama ada abang-abang yang ingin keluar gitu kan, saya dipesan. Enggak, saya udah masuk. Nggak bisa, periksa juga. Enggak, saya udah masuk di channel. Enggak, saya udah masuk nih, Pak. Terpaksa saya harus muter lagi, harus periksa barang lagi, pengecekan dari pihak petugas bandara di sini. Saya cukup malu juga sih, di sini ditanya lagi. Mau ke Jakarta, pikir saya naik dari situ tadi. Oh iya, masuk. Dan di sini saya scan lagi untuk kedua kalinya. Aduh, malu juga sih, kena salah itu kan. Ya malum lah karena kurang bertanya, jadi sesat kemana-mana gitu. Di sini saya tunggu tas saya keluar setelah untuk diperiksa kedua kalinya. Ya tanggunglah malunya. Dan oke, di sini saya siap-siapi, saya tulisan dulu sebelum saya bergerak. Ini barang saya turunin dulu. Saya masukkan tas kecil saya untuk mau saya gendong, sama tas satu lagi yang hitam, tas belakang sama koper. Sini saya mulai melanjutkan perjalanan lagi. Jadi sini saya akan sambung cerita tadi saya, masalah saya dari Rantau ke Medan itu, perjalanan itu. Kenapa saya dari Rantau naik ke Medan tuh naik, tetapi karena itu lebih simpel, lebih enak, tidak ribet kan gitu. Jadi langsung sampai kan gitu. Jadi kita bisa targetkan perjalanan kita di kereta api dari Rantau contohnya mau ke Medan itu bisa kita targetkan jam sama jam terbang kita mau ke luar negeri ataupun ke Jakarta gitu kan. Seperti dapat waktunya kalau kita tahu bisa menyesuaikannya gitu. Jadi buat teman-teman, bagi saya itu lebih enak kalau dari Rantau contoh kita mau ke luar negeri ataupun mau ke Jakarta gitu kan. Posisi kita dari Rantau gitu kan. Lebih enak macam saya sebelum tadi itu naik kereta api kan gitu. Nah di sini saya udah naik ke atas dan saya mencari tempat loket penerbangan ya. Di sini saya masih muter-muter keliling-keliling cari posisi di mana. Termasuk di Bandara Kuala Namu dikatakan bandara yang cukup luas ya, cukup besar gitu. Dan di sini karena saya tidak mau keluar banyak biaya, biasanya kan kalau kita punya koper yang seperti ada yang di video saya ini kan biasanya kan kalau yang model kanan harus kita balik gitu. Cuman kalau kita balik di bandara itu kita akan membayar sekitar 50.000 ataupun 60.000 gitu kan. Jadi saya inisiatif sendiri, saya membeli valutannya sendiri. Di kemarin saya beli di Master D, saya balu sendiri kan gitu. Harganya pun cuma dikatakan cuma berapa? Tidak sampai 10.000. Ini saya beli ini, saya baru sendiri. Ya, hitung-hitung mengurangi biaya kan gitu. Karena belum lagi ongkos kita lagi kan, belum ongkos pesawat lagi, ongkos apa gitu. Kalau bandara ini kan, itu baru dia enak sih cepat. Muter sana muter sini baru sana baru ini kan. Udah selesai kan gitu, rapi kan gitu. Tapi kalau kita buat sendiri ya kurang rapi sih. Cuman kan setidaknya kita bisa mengantisipasi, bisa menghindari dari ibaratnya koper kita yang model kain ini bisa tidak terlalu kotor kali kan gitu kan. Saya putar sendiri di depan orang ramai. Ya nasib baik kemarin itu saya buat seperti ini nggak ada dilihat sih. Tapi saya buat masa bodoh aja gitu kan. Yang penting tidak merugikan dan tidak membuat orang lain merasa gimana gitu. Jadi saya selesaikan pekerjaan saya. Saya kelilingin dulu, saya kelilingin gitu. Tapi ada juga sih waktu itu saya membawa mobil saya ini dilihat sama orang sekitar gitu kan. Cuman ya saya fokus sama apa yang saya buat gitu kan. Ya jujur aja kalau dilihat 3 kali gitu, jadi tengah kali pun kerasa gimana gitu, ada malu-malu juga gitu kan. Tapi ya masa bodoh lah. Cuman kita karena ingin menghindari banyak pengeluaran ya masa bodoh kan gitu kan. Ya penting kita melakukan hal yang tidak menyangkut merugikan dan yang lain-lain gitu ya. Jadi itu seperti hal-hal yang apa kita buat ini ya, kalau kita ngikuti pandangan orang lain ataupun bikin orang lain ataupun gimana gitu, kita tak akan bisa bergerak gitu. Contoh gini, kita mau bergerak tapi kita masih merasa malu dilihat
di sekitar dilihat di sekitarnya tuh ataupun di komen apa gimana gitu kan. Dan kalau kita dilihatin percaya diri kita kan kurang gitu kan. Tapi kalau kita bermasa bodoh ya sebetulnya bisa kita lewati hal-hal perhatian seperti ini. Saya udah menunggu antrian di depan lokan ini, ibu-ibuin depan nih. Sebetulnya posisinya di belakang. Cuman dia mau mengambil posisi saya gitu. Cuman saya masih menghargai dia sebagai emak-emak. Kalau kita berdebat sama emak pun kita tetap kalah gitu. Jadi saya diam aja lah dan gitu. Ya, kadang-kadang manusia ini sifat untuk saling menjaga perasaan orang, tuh menjaga kelakuan yang tidak sepatutnya bisa dijalani. Ya, di sini saya sudah selesai atas antrian tadi. Saya mulai jalan ingin menuju ke tempat ruang tunggu di pesawatnya gitu. Sini saya masih bingung. Nih, halat saya mau kemana nih? Singkat ceritanya saya sudah sampai di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Ini saya naik LRT ingin menuju Terminal 2. Kebetulan saya itu turunnya di Terminal 3. Di Terminal 2 ini yang mau saya tujui karena istri saya ada di sana. Jadi saya di dalam LRT yang ingin menuju ke Terminal 3. Wow. Di sini banyak juga orang-orang yang mau bepergian atau yang ingin kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini saya masih bingung juga. Tapi di sini saya masih banyak tanya sih dengan petugas-petugasnya. Karena saya pertama kali tiba di Jakarta ini kan cuma bingung. Di sini saya sudah keluar dari LRT bandara. Ini saya mau menuju ke Terminal 2 ingin menjumpai istri saya. Di sini saya masih jalan. Saya ingin turun ke bawah menggunakan tangga eskalator. Di sini saya turun lagi, jalan lagi, dan sini lagi saya mutar sana, mutar sini. Kena bingung itu pertama kali sini saya keluar dari pintunya. Sini dikatakan Bandara Soekarno-Hatta ini cukup luas, cukup besar. Jadi buat bagi kawan-kawan yang belum pernah turun di sini mungkin banyak bingung, harus banyak tanya. Ke bandara? Dari mana, Pak? Sini, Pak? Mau ke bandara? Situ. Lewat dari mana? Ini bandara, Bapak mau kemana? Enggak, maksudnya mau berangkat. Enggak, saya mau jumpai istri saya. Ya, ini lewat sini, berarti. Belok kanan. Oh, nanti belok sana ya? Oke, kasih, tadi Pak, itu saya bertanya dengan bapak-bapak tugas itu menjaga. Saya mau nanya posisi yang ingin saya tuju itu kan. Ya mungkin pertanyaan tadi saya agak salah, tidak pas itu. Yang posisi saya udah di bandara. Tuan bertanya saya itu mau bandara Terminal 2 gitu. Tuan posisinya udah turun situ, cuman ya karena nggak tahu nggak paham itu ya sembarangan nanya. Saya nyebrang lagi di Jebak Cross. Dari sini saya masih mutar-mutar, mondar-mandir sana sini gitu. Sini cukup ya, Bandara Soekarno-Hatta ini cukup luas, cukup besar. Banyak dia bandaranya. Bandara 1, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4, Terminal 5, sampai Terminal 6 nggak salah gitulah. Yang saya tahu ini lagi luas sekali. Jadi di sini kalau untuk pertama kali bandara ini kalau kita banyak tanya-tanya, aduh pusing lah. Di sini saya masih WhatsApp nyari istri saya di mana posisinya karena istri saya pun takut mau keluar, takut kesasar gitu kan. Dan dia harus nunggu saya juga karena bandara yang terlalu besar kali. Di sini saya muter-muter masih nanya-nanya. Sempat juga sih di sini saya salah. Saya tuh masuk ke pintu untuk keluar. Seharusnya kayak saya tuh masuk ke pintu masuk. Ini sini saya masuk ke pintu keluar. Ini saya ditegur juga sih. Mau kemana Pak? Kata tugasnya. Mau gua sini gitu. Oh bukan sini katanya. Saya udah masuk ke ruangan yang saya kena tegur sama petugasnya. Oh, jumpai apa istri, Pak? Apa? Jumpai istri, posisinya di sini. Di mana itu? Saya pun nggak tahu posisinya. Ada bacaan nggak titiknya? Terminal 2. Terminal 2. Terminal 2 kan? Ada 2D, 2E, 2F. Ini nggak boleh masuk ya? Nggak bisa. Ini sini katanya nggak boleh kan. Jadi saya harus keluar lagi. Saya cari menggunakan peta map untuk mencari posisi istri saya ini di mana. Ini kan kena tempat luas sekali. Saya nggak tahu. Kata tugasnya ada ruang bagian E, A, B, C gitu katanya kan. Jadi saya nggak tahu bentuknya gimana. Jadi saya cari adalah melalui peta map. Sini saya mengikuti arahan
titik posisi istri saya di mana gitu. Ini kalau di depan saya ini kalau kita jual nanti terus masuk ada lagi bandara. Memang luar biasa bandara Soekarno-Hatta, luas dan besar. Jadi banyak orang yang nunggu, ada yang nunggu yang baru pulang dari luar negeri, ada yang oke kawan-kawan. Di sini saya sudah menemukan istri saya yang saya cari, yang dari tadi mondar-mandir posisinya di mana. Saya sudah menemuinya. Jadi saya ambil foto dulu. Karena penerbangan kami itu beda pesawat. Kan gitu. Istri saya ini dari Kuala Lumpur, saya itu dari Medan. Jadi kami terbang itu pesawatnya nggak sama. Jadi titik pertemuan kami itu ada di Bandara Soekarno-Hatta yang kebetulan tempatnya adalah di Jakarta. Di sini kami dulu lagi memesan transportasi Grab. Jadi perjalanan kami menunggu lagi untuk berapa menit. Oke, kita sini dah menemui Grabnya, kita tunggu. Grabnya dah datang. Sini kita jalan lagi. Bukan. Jalan jumpai Grab itu ternyata Grabnya salah. Jadi pemberhentiannya salah. Jadi posisinya masih muter-muter juga. Ini bingung. Nah di sini kan banyak transportasi yang lalu lalang. Jadi kita harus nengok Putih. Ini nomor platnya berapa. Nengok belum mana Grabnya. Gitu. Ntar lagi. Bukan. Ntar lagi. 817. Oke kawan-kawan, di sini saya akhiri dulu video saya. Mana? Dan video saya selanjutnya yang ada di Bandung. Saya balik ke Bandara Soekarno-Hatta juga menuju Malaysia. Jadi seperti ini teman-teman, tolong bantu saya, support saya untuk video ini. Jangan lupa like dan